Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para PNS dan juga P3K dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu para PNS dan juga P3K terkait dengan perbedaan nominal gaji ya Bapak Ibu. Jadi walaupun sama-sama lulusan S1 akan tetapi pendapatan tiap bulannya atau nominal gaji yang diterima tiap bulannya oleh PNS dan juga P3K ini ada perbedaan. Seperti apa perbedaannya? Mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Informasi kali ini Bapak Ibu dilansir dari situs Klik Pendidikan ID. Sama-sama lulusan S1, ini perbedaan nominal gaji PNS dan P3K tahun 2024. Perbedaan gaji antara pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K perlu diperhatikan. Meskipun keduanya merupakan lulusan sarjana S1, terdapat perbedaan yang mencolok pada nominal gaji antara PNS dan juga P3K. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah detail ya perbedaannya gaji yang diterima oleh PNS dan juga P3K walaupun sama-sama berlatar belakang pendidikan S1. Gaji PNS golongan 3 untuk lulusan S1 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk lulusan S1 PNS ditempatkan pada golongan 3 begitu. Adapun untuk besaran gaji pokok pada setiap golongan dalam jenjang 3 adalah sebagai berikut. Ini bisa kita lihat besaran gaji golongan 3 Bapak Ibu ya untuk lulusan untuk PNS dengan pendidikan S1 atau lulusan S1. Untuk golongan 3 ini besarannya mulai dari 2,7 juta sampai dengan 4,5 jutaan. Kemudian untuk golongan 3B mulai dari 2,9 jutaan sampai 4,7 jutaan. Lalu untuk golongan 3C-nya ini mulai dari 3 jutaan sampai dengan 4,9 jutaan. Dan untuk golongan 3D ini mulai dari 3,1 jutaan sampai dengan 5,1 jutaan. Nah, ini besaran pendapatan ataupun gaji yang diterima oleh PNS golongan 3 ya atau lulusan S1 Bapak Ibu ya. Besarannya kurang lebih seperti yang tertera di sini ya. Mulai dari golongan 3A sampai dengan golongan 3D. Dan ini tentu disesuaikan juga dengan masa kerjanya begitu. Kemudian selanjutnya kita akan lihat juga gaji P3K golongan 9. Jadi untuk lulusan S1 P3K itu golongannya golongan 9 Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini untuk besaran gajinya golongan 9 itu mulai dari 3,2 juta sampai dengan 5,2 jutaan. Jadi meskipun gaji P3K di golongan 9 ini lebih tinggi daripada PNS golongan 3A dan 3B, pada tingkat awal P3K tidak memiliki kesempatan untuk kenaikan pangkat yang berkelanjutan seperti halnya PNS. Nah, jadi tetap ada kekurangannya Bapak Ibu ya, tetap ada minusnya. Jadi walaupun golongan 9 ini P3K lulusan S1 ini angkanya melebihi nominal PNS yang golongan 3A dan 3B begitu. Nah, oleh karena itu batas maksimal gaji P3K juga berbeda ya. Dan terbatas pada golongan yang telah ditetapkan saat kontrak saja begitu. Nah, selanjutnya untuk perbedaan struktur kenaikan gaji dan jenjang karir
Kenaikan pangkat dan gaji bagi PNS ini lebih berjenjang dibandingkan dengan P3K. PNS dapat mencapai golongan 4 yang memberikan kenaikan gaji hingga Rp 6,3 jutaan untuk tingkat tertinggi atau golongan 4E. Hal ini dimungkinkan melalui jalur karir, pendidikan lanjutan, kemudian juga pencapaian prestasi yang signifikan. Golongan P3K terutama didasarkan pada tingkat pendidikan saat pertama kali bergabung. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira apa saja penyebab perbedaan gaji PNS dan juga P3K? Nah, jadi perbedaan gaji ini didasari oleh perbedaan status kepegawaian, di mana PNS adalah pegawai tetap dengan karir jangka panjang dan tunjangan pensiun. Sementara untuk P3K ini merupakan pegawai kontrak yang tidak sama seperti PNS. Jadi walaupun sama-sama masuk kategori ASN, tetapi tetap ada perbedaan ya, perbedaan antara PNS dan juga P3K. Nah, sebagai kompensasi PNS mendapatkan peluang karir yang lebih luas, disertai kenaikan gaji seiring peningkatan pengalaman dan pendidikan yang terus didorong. Meski sama-sama lulusan S1, nominal gaji PNS dan P3K pada tahun 2024 ini mencerminkan struktur yang berbeda. Calon pegawai perlu mempertimbangkan aspek jangka panjang, baik stabilitas dan jenjang karir PNS, maupun fleksibilitas yang mungkin dirasakan dalam kontrak kerja P3K. Nah, Bapak Ibu, dengan memahami perbedaan ini tentu calon pegawai diharapkan dapat memilih jalur yang paling sesuai dengan prioritas dan tujuan karir masing-masing. Nah, Bapak Ibu, itu barangkali informasi yang bisa di-share, yang bisa dibagi untuk Bapak dan Ibu, khususnya para PNS dan juga P3K. Paling tidak dengan informasi ini, Bapak Ibu bisa mengetahui seperti apa perbedaan nominal gaji antara PNS dan P3K yang sama-sama lulusan S1 atau sarjana. Itu saja informasi yang bisa di-share Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.